Sabar Umi, sabar Umi, sabar. Ayo cepet Pak, tolongin istri saya Pak. Berat ya Pak ceritanya Pak. Sabar Umi, sabar. Masuk. Wah, ada ya. Kalau ini Maksudnya apa? Masa di depan saya mau ditumpakin? ya itu, santetnya masuk ke situ. Santetnya masuk ke situ siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang Bustomi ingin membongkar praktek menyimpang Kiai Jalal dan para muridnya. Yang mana Kiai Jalal ini dikenal sebagai spiritual yang mampu mengobati segala macam penyakit. Namun prakteknya, setiap orang yang datang kepada Kiai Jalal, sakit tersebut selalu dikatakan karena serangan ilmu santet. Dan cara mengobatinya. Jika pasiennya adalah seorang perempuan, maka dia harus ditumpakinya. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang untuk membongkar praktek mengiris hati yang dilakukan oleh Kiai Jalal itu? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini adalah bermula dari banyaknya informasi yang disampaikan warga kepada Kang Ujang Bustomi. Bahwa di daerahnya, ada sebuah praktek pengobatan menyimpang yang dilakukan oleh seorang spiritual. Namanya adalah Kiai Jalal yang melakukan praktek pengobatan itu bersama para pengikutnya. Informasi tersebut mengatakan bahwa ketika sang pasien yang berobat kepadanya itu adalah seorang perempuan, praktek pengobatan mereka adalah dengan cara ditidurinya. Modusnya adalah, setiap perempuan tersebut selalu divonis terkena serangan ilmu santet, dan santet tersebut bersemayam di kemaluan sang perempuan. Maka cara mengobati sakit tersebut harus dihilangkan ilmu santetnya dengan cara menumpaki tubuhnya. Para perempuan pun kebanyakan pasrah dengan metode pengobatan dari Kiai Jalal yang tidak masuk akal tersebut. Sepertinya para pasien perempuan itu juga telah mendapatkan ilmu gendam. Karena ketika ditumpaki sang Kiai, dia mengaku tidak merasa melakukan perbuatan tersebut. Dan anehnya, pengobatan menyimpang Kiai Jalal terhadap sang perempuan itu juga dilakukan di hadapan suaminya. Dan biasanya, sang suami tersebut juga tidak bisa melawan dengan pengobatan sang Kiai Jalal. Dan mendengar informasi dari warga tersebutlah, Kang Ujang Bustomi menjadi sangat penasaran. Kang Ujang tidak ingin percaya begitu saja dengan cerita tersebut. Apalagi yang melakukannya adalah Kiai Jalal, orang yang dikenal sebagai spiritual yang taat ajaran agama. Akan tetapi, banyaknya cerita itu pun akhirnya membuat Kang Ujang ingin menjalankan sebuah misi. Kang Ujang ingin bertabayun dan mendatangi tempat praktek sesat Kiai Jalal.
Dan untuk melancarkan misinya tersebut, Kang Ujang mengajak Umi Dewi, seorang perempuan cantik yang berpura-pura sebagai istrinya. Dan Umi Dewi diminta untuk berpura-pura sakit ketika ada di rumah praktek Kiai Jalal. Maka datanglah Kang Ujang bersama perempuan yang dianggap istrinya itu ke rumah tempat praktek pengobatan sang Kiai. Dan ketika sampai di sana, Kang Ujang diterima oleh para asisten Kiai Jalal, yang ternyata juga sedang melakukan prosesi pengobatan terhadap seorang pasien perempuan. Dan sang Kiai Jalal ternyata sedang tidak ada di tempatnya. Kang Ujang pun berkata bahwa dia datang adalah untuk berobat kepada Kiai Jalal. Istrinya sudah lama menderita sakit, dan dokter medis belum mampu untuk menyembuhkannya. Kang Ujang berharap agar Kiai Jalal bisa menyembuhkan penyakit istrinya itu. Asisten Kiai Jalal yang juga berpakaian seperti ustadz itu kemudian mengatakan bahwa sebelum diobati Kiai Jalal, biasanya akan diobati dulu oleh para asistennya. Baru jika para asisten tidak mampu mengobati, baru sang Kiai yang turun tangan mengobatinya. Sang asisten tersebut pun mencoba mendeteksi Umi Dewi yang merintih kesakitan itu dengan caranya. Setelah itulah sang asisten berkata bahwa Umi Dewi mendapatkan serangan ilmu santet. Dan sepertinya, cukup sang asistennya saja sudah mampu mengobati Umi Dewi. Umi Dewi pun diminta untuk berbaring di sebuah ranjang untuk melakukan prosesi pengobatan. Sedangkan Kang Ujang Bustomi juga diizinkan untuk menyaksikan prosesi pengobatannya tersebut. Maka dengan caranya yang seperti orang memanggil makhluk gaib, sang asisten itu menggerak-gerakan tangannya. Dia seperti berusaha mengusir sesuatu yang ada di dalam tubuh Umi Dewi. Dan beberapa saat setelah itulah, hal yang mengiris hati itu kemudian terjadi. Tiba-tiba sang asisten itu berdiri di atas selangkangan Umi Dewi, dan sepertinya dia juga akan menindih di atasnya. Dan mengetahui hal yang demikian itulah, Kang Ujang segera bergerak cepat. Kang Ujang tahu bahwa sang asisten akan melakukan perbuatan tak pantas kepada sang perempuan yang berpura-pura sebagai istrinya itu. Kang Ujang segera menghalangi sang asisten agar tidak melakukan perbuatan bejat tersebut. Sang asisten itu pun kemudian berkata, jika sang perempuan ingin bisa sembuh dari sakitnya, sang perempuan harus menurut semua ritual pengobatan yang dilakukannya. Ritual menumpaki perempuan itu adalah syarat yang harus dilakukan, agar ilmu santet yang menyerangnya bisa dihilangkan. Asisten itu juga berkata, bahwa ilmu santet tersebut bersemayam di kemaluan sang perempuan. Dan santet tersebut dikirim oleh seorang lelaki yang pernah suka kepadanya. Maka cara mengobatinya adalah, sang perempuan harus dirituali dengan ilmu tertentu dan kemudian ditumpakinya. Dan mendengar perkataan sang asisten Kiai Jalal yang demikian itu, Kang Ujang pun menjadi sangat marah. Bagaimana mungkin mengobati penyakit adalah dengan meniduri pasiennya? Perbuatan tersebut hanyalah modus agar bisa menikmati tubuh banyak wanita. Kang Ujang pun berkata bahwa dia datang sebenarnya bukan untuk melakukan pengobatan. Kang Ujang hanya ingin membuktikan kebenaran dari praktek pengobatan menyimpang yang dilakukan oleh Kiai Jalal dan para pengikutnya. Dan ketika itu benar, maka Kang Ujang akan menghancurkannya. Ternyata, cerita itu telah terbukti di hadapannya sendiri. Sebab itu tidak ada pilihan lain. Kang Ujang harus menghentikan praktek ajaran iblis itu dan juga menghancurkan Kiai Jalal dan para pengikutnya. Saya emosi nih. Jadi kita pengen sembuh. Edan aja semuanya. Ya kamu. Ya kamu yang edan. Kamu tuh jangan-jangan semua ditumpakin kayak gini. Siapa? Mana sih Jalal? Mana ketua kamu? Pimpinan kamu mana? Suruh keluar sama saya. Jangan dulu. Saya dulu hadapin.
Pertarungan Kang Ujang Bustomi dan para asisten Kiai Jalal itu pun terjadi cukup hebat. Akan tetapi, ilmu para asisten itu tidak cukup untuk bisa menandingi ilmu hikmah hebat Kang Ujang Bustomi. Sehingga hanya dalam beberapa jurus saja, para asisten Kiai Jalal itu sudah dibuat tak berdaya. Ilmu hikmah Kang Ujang telah menghajar tubuhnya, sehingga mereka harus tumbang di lantai rumahnya. Dan di saat seperti itulah kemudian tiba-tiba datang Kiai Jalal. Sang spiritual sesat itu langsung berusaha menginterogasi Kang Ujang Bustomi dengan gaya sombongnya. Dengan kakinya yang nangkring di atas meja, sang Kiai itu berkata, "Mengapakah Kang Ujang Bustomi tiba-tiba datang dan membuat gaduh di rumah tempat praktek pengobatannya?" Kang Ujang pun segera berkata, bahwa dia datang sebenarnya ingin minta berobat kepada Kiai Jalal atas sakit yang dialami Umi Dewi istrinya. Namun ketika sang asisten berbuat tidak pantas kepada sang istri, Kang Ujang pun tidak terima. Sang asisten itu telah menumpaki istrinya di hadapannya. Sebab itulah dia langsung marah dan kemudian menghancurkannya. Kiai Jalal itu pun kembali berkata, bahwa menumpaki pasien perempuan itu adalah memang ritual wajib dalam prosesi pengobatannya. Terutama jika sang perempuan tersebut mendapatkan serangan ilmu santet. Maka untuk menghancurkan ilmu santet yang bersemayam di dalam tubuh sang perempuan, harus dilakukan ritual-ritual khusus dan kemudian ditumpakinya. Itu adalah ilmu ritual hebat dari para leluhurnya. Dan jika perempuan tersebut ingin sembuh, maka harus rela untuk melakukan ritual tersebut. Dan mendengar perkataan Kiai Jalal yang demikian, Kang Ujang pun kembali dibuat marah. Kiai Jalal adalah spiritual yang dikenal memiliki wawasan ilmu agama. Pakaian Kiai Jalal juga seperti para kiai hebat pada umumnya. Seharusnya Kiai Jalal tidak mengajarkan perbuatan zina seperti itu. Itu hanyalah modus sang kiai yang sangat jahat, yang hanya ingin melampiaskan nafsu birahinya kepada banyak wanita. Dan sebab itulah sebenarnya Kang Ujang datang, yaitu untuk menghentikan perbuatan Kiai Jalal yang menyesatkan itu. Saya mau tanya ke dia, bangun, kamu ditumpakin sama dia. Ini di sini aja dulu, kamu ditumpakin sama dia. Jujur, jujur, boleh saya tumpakin? Tuh, ditumpakin. Kapan? Ditumpakin. Enggak. Enggak. Jangan bohong kamu. Ya Allah, ya. Berapa kali kamu? Sekali Pak. Kagak. Mau ribut kamu? Mau ribut saya Pak? Punya tanding? Ya. Punya apa? Mau ribut saya sekarang. Ya.
Kiai Jalal dan para muridnya itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu hikmah pamungkas Kang Ujang yang sangat hebat, telah benar-benar memberikan pelajaran tak terlupakan kepada mereka. Kekuatan Tuhan yang maha dahsyat itu menghajar tubuh mereka dan menghancurkannya. Para manusia-manusia tersesat itu terkapar, dan kini hanya bisa pasrah dengan takdir yang akan diterimanya. Kang Ujang pun tidak ingin berlama-lama lagi. Kang Ujang kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Kang Ujang ingin membakar iblis di dalam tubuh sang dukun, juga mencabut semua ilmu hitam yang dimilikinya, dengan harapan hancurnya kekuatan iblis yang mempengaruhi jiwa mereka. Para manusia tersesat itu bisa sadar dan kembali kepada jalan Tuhan yang Maha Esa. Dengan kerendahan hatinya yang mulia, Kang Ujang kemudian mencoba kembali berkata kepada Kiai Jalal yang sudah cukup tua itu, hendaknyalah usia panjang yang diberikan oleh Tuhan dimanfaatkan untuk melakukan kebaikan, bukan malah untuk menambah dosa dan kemungkaran. Sungguh apa yang dilakukan Kiai Jalal itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Perbuatannya yang mengzinai banyak wanita itu tentu menjadi catatan yang akan memberatkan timbangan keburukan kelak di akhirat. Apalagi ketika keburukannya itu juga diajarkan kepada para muridnya. Tentu dosa itu akan terus mengalir dengan tanpa terputus dan pasti akan menghancurkannya. Hendaknyalah Kiai Jalal bertobat dengan sungguh-sungguh dengan dosa-dosanya yang sangat besar itu, sehingga Allah bersedia untuk mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jika setiap hamba itu melakukan pertaubatannya dengan nasuha, juga bersedia meninggalkan semua perbuatan dosa yang telah dilakukannya, maka pasti ampunan itu akan diberikan kepadanya. Terima kasih telah menyimak kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang mulia ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.